hadir memberikan yang terbaik. Terdepan dalam mengabarkan berita. Informatif dalam peristiwa. Program yang mendidik. Menghibur dan berbudaya. Menyajikan semua tentang Lampung. Kami di Halo Lampung, dan seperti biasanya pemirsa, kami sudah menghadirkan narasumber berdialog bersama kami selama 1 jam ke depan. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, silahkan. Kami nanti akan membuka line telepon di 0721785666 serta di 0721799960. Dan pemirsa, tayangan ini live streaming kami siarkan di www.radarlampung.co.id. Sore kali ini tema kita membahas mengenal Indonesian Future Leader, anak muda yang siap mengubah bangsa. Ya, pemirsa, Presiden RI pertama pernah menyampaikan bila 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, namun 1 orang pemuda dapat mengubah dunia. Inilah yang menjadi inspirasi kaum muda di Indonesia untuk membentuk Parlemen Muda dalam komunitas Indonesian Future Leader. Dan guna mengenal lebih jauh lagi seperti apa Indonesian Future Leader untuk di Lampung seperti ini, kita sudah kehadiran 3 orang narasumber. Baik pemirsa, kita perkenalkan. Dari sebelah kanan saya sudah ada Mbak Heti Sarina Samosir dari Presiden Indonesian Future Leaders Chapter Lampung. Selamat sore Mbak Heti. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan yang kedua sudah ada Ahmad Novindri Aji dari Vice President Indonesian Future Leader Lampung. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa juga, walaupun hujan-hujan tetap semangat ya. Kehujanan tadi? Kehujanan. Baik, yang ketiga sudah ada Priska Oktaviani dari Bendahara Umum Indonesian Future Leader Chapter Lampung. Selamat sore. Sore. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa juga. Terima kasih sudah hadir 3 orang narasumber kami. Kami ingatkan kembali bagi Anda pemirsa yang ingin berpartisipasi, silakan. Nanti kami akan buka line telepon di 0721 785666 serta di 0721 799960. Dan pemirsa, tayangan ini juga live streaming dapat Anda saksikan di www.radarlampung.co.id. Baik, kita langsung saja, saya ke Mbak Heti nih. Ya, oke. Ya, konsep awal sebenarnya terbentuknya Indonesian Future Leader untuk di Lampung seperti apa sih Mbak Heti? Konsep awalnya sebenarnya itu kami ingin memberdayakan pemuda. Jadi kami ingin pemuda-pemuda yang berprestasi ini, ayo dong kita sama-sama membangun Lampung seperti itu. Kita memberdayakan pemuda lainnya juga untuk mengadakan event atau proyek-proyek berdasarkan isu-isu yang ada di Lampung seperti itu. Misalkan isu ada anak-anak yang tidak sekolah atau kemiskinan, jadi kita buat proyek untuk mengurangi kondisi tersebut seperti itu sih. Gitu. Konsep awalnya adalah perkumpulan untuk membentuk suatu proyek-proyek tertentu begitu. Yang sudah saat ini berjalan begitu kan. Tujuan dibentuknya IFL sendiri seperti apa sih sebenarnya, Mas Ahmad? Saya ke Ahmad dulu. Kalau tujuan dari IFL sendiri itu dijadikan sebagai wadah untuk para pemuda untuk menunjukkan aspirasinya, terutama di bidang kepemudaan. Jadi kita sama-sama ingin membangun Lampung agar
pemuda ini mereka dapat tersalurkan aspirasinya. Ya, Seperti itu. tersalurkan aspirasinya. Saat ini yang sudah bergabung dalam IFL, saya ke Mbak Priska ya. Iya. Semuanya kena nih di sini pertanyaannya. Mbak Priska, sejauh ini sudah terbentuk IFL, begitu organisasi ini, perkumpulan ini begitu sudah ada berapa orang anggotanya? Oh, anggotanya saat ini sudah kami banyak anggota tetap dari IFL itu ada sekitar 20 orang, tapi kita banyak volunteer yang bekerja sebagai sukarelawan, pemuda-pemuda gitu, melakukan aktivitas kami, membantu aktivitas kami. 20 orang anggota tetap itu berasal dari? Berbagai universitas, nggak cuma dari Universitas Lampung aja. Oh, ini semuanya dari Universitas Lampung ya? Iya, kebetulan kami. Ini iya. Universitas Lampung. Kalau Mbak Heti sendiri jurusan apa? Saya Semester jurusan berapa? pendidikan fisika, semesternya semester 9. Semester 9, jadi sudah mau lulus ya. Saya doain aja. Iya, kalau Mas Ahmad? Kalau saya Fakultas Hukum semester 7. Semester 7. Mbak Priska? Fakultas Hukum semester 5. Semester 5, 975 begitu ya. Oke, jadi sudah ada 20 anggota dari berbagai universitas gitu ya. Saya kembali lagi ke Mbak Heti. Universitas apa aja sih di sini? Kenapa, apakah semua universitas yang ada di Provinsi Lampung ini sudah bergabung semua di IFL? Belum semua, tapi saat ini sudah ada dari Teknokrat juga, selain dari Unila, kemudian DCC, terus Megopak. Ya. Jadi baru ada beberapa Iya. saja ya begitu ya. Iya. Ini sebenarnya sudah berapa lama sih IFL di Lampung? Sebenarnya sih dari tanggal 9 Maret itu disahkan, tapi kami berdiri itu bulan Maret. Bulan tahun Maret. 2013. Baru ya, Baru, belum ada baru. setahun berarti begitu. Ya. Tadi dikatakan ada volunteersnya Mas Ahmad. Ini Iya. volunteers ini dari mana saja asalnya dan juga apa nanti? Kenapa tidak ditetapkan saja ini anggotanya? Kalau volunteer sendiri mereka kan di dalam project-project itu ada beberapa project mereka yang ingin hanya terlibat di suatu project aja mereka bisa ya, ikut serta. Jadi kita nggak cuman ada dari Lampung, ada juga dari di luar Lampung, dari Jawa dan juga ada volunteer dari internasional. Oh ya, begitu. Saat ini sudah ada volunteer dari internasional. Dari negara mana itu? Ada yang dari Amerika, ada yang dari Belanda. Eropa. Jumlahnya banyak volunteer kira? IFL? Banyak. Banyak? Banyak. Jumlahnya. Oke, baik. Ya, tadi ada istilah parlemen muda begitu ya untuk IFL. Apa sih sebenarnya kenapa disebut parlemen muda? Silakan aja. Aku. Siapa? Oke. Sebenarnya itu bukan event pertama IFL. Cuman itu benar-benar Parlemen Muda itu adalah event yang membrand IFL sendiri. Nah, Parlemen Muda itu kami adakan berdasarkan banyaknya pemuda yang tidak menggunakan hak pilihnya dan juga banyaknya pemuda yang cuek sama politik gitu. Ya. Padahal pemuda ini adalah yang berperan nanti di masa depan gitu. Kami melalui Parlemen Muda ini mengajarkan politik yang benar kepada para pemuda yang ada di Lampung. Nah, melalui Parlemen Muda ini kami mengajak 300 pemuda terlibat untuk satu hari acara Parlemen Muda tersebut. Nah, kami mengundang Pak Faisal Basri, pakar ekonom Indonesia, untuk menjadi pembicara kami saat itu. Dan setelah dari Parlemen Muda ini kami mengadakan pekan konsultasi pemuda Lampung. Dari acara Parlemen Muda ini terpilihlah satu pemuda mewakili Lampung untuk di acara nasional. Nah, dialah yang menjadi penanggung jawab pekan konsultasi pemuda Lampung tersebut yang kami adakan bulan Desember. Nah, dari situ kami membahas 5 isu yang ada di Lampung, dan dari isu tersebut dari pemuda Lampung 30 orang kami undang untuk mengikuti pekan konsultasi tersebut, membahas masalah 5 isu itu, dan hasil bahasan isu tersebut dibawa ke Jakarta seperti itu untuk acara Parlemen Muda Nasional, di mana 33 pemuda dari setiap provinsi akan di situ melakukan Parlemen Muda Nasional tadi. Memaparkan isu-isu apa saja yang ada di yang Lampung. dibawa dari Oke, isu yang ada di Lampung, saya ke Mbak Priska yang sudah di sana. Isu yang ada di Lampung yang dibahas dalam Parlemen Muda ini apa saja? Kemarin isu yang dibahas itu ada isu pendidikan sendiri, isu pendidikan, isu kesehatan, kemudian isu-isu pembangunan daerah, seperti itu. Yang dibahas ini masalahnya atau perkembangannya, permasalahannya? Jadi kita mengumpulkan menjadi beberapa kelompok, kita membahas permasalahan juga gimana cara solusinya gitu dari pemuda-pemuda tersebut. Jadi kita bertukar pikiran di situ. Oke, ada masalah pendidikan dan juga kesehatan dan juga pembangunan tadi ya. Kalau misalnya bisa dirinci begitu, apa sih menurut IFL apa permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan dan juga pembangunan di Lampung? Kalau pendidikan itu banyak
masih kita udah tahu bahwa sekolah itu mengadakan beasiswa atau beasiswa dari Pak Wali Kota sendiri gitu. Tapi banyak orang tua ataupun mungkin ya bisa dibilang anak-anak yang tidak peduli gitu. Jadi mereka lack of education gitu. Jadi mereka nggak pergi ke sekolah seperti itu gitu. Kalau pendidikan sendiri, kalau pembangunan daerah yang tertinggal mungkin Opin bisa menjawab ya. Oke, silakan. Kalau isu-isu mengenai pembangunan daerah, jadi khususnya di Lampung itu masih belum merata. Jadi kayak misalnya di daerah yang Bandar Lampung dan daerah misal Lampung Selatan dan daerah yang terpencil seperti Mesuji atau daerah Lampung Timur juga ya. Lampung Timur, Lampung Barat itu masih belum merata. Misalnya kayak ketika saya waktu KKN itu masih banyak jalan-jalan yang masih belum bagus gitu, akses ke sana itu sulit. Gitu. Pembangunannya yang belum merata di situ di bidang pembangunan. Di bidang kesehatan apa ini yang dipermasalahkan di sini? Iya, di bidang kesehatan mungkin dari berbagai daerah itu tidak sama gitu. Kurang pemerataan di kesehatan, mungkin ada daerah-daerah pelosok yang belum ada akses untuk kesehatan seperti puskesmas, mungkin seperti itu. Gitu. Dan juga kurang dokter ya? Iya mungkin. Iya. Ya bisa jadi kurang dokter. Oke, baik. Dan ini tadi katanya akan dikirim ke Jakarta hasilnya begitu dan dibahas di sana. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh para Indonesian Future Leader untuk hasil yang nanti yang akan dibawa di Jakarta tersebut? Hasilnya pasti akan adanya suatu perubahan gitu. Dan aspirasi pemuda ini akan didengar oleh para pembuat keputusan atau policy maker seperti itu. Oke, kita tunggu seperti apa hasilnya. Hasilnya nanti akan dibahas kapan untuk forum nasionalnya? Januari ini akan dibahas begitu kan ya. Oke, dan pemirsa kami undang Anda untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon 0721 785 serta di 0721 7999630. Ya, tadi dikatakan sudah ada 20 orang anggota tetap. Apakah juga ini nanti akan berusaha untuk menambah lagi anggotanya atau bagaimana ini, Mas? Kalau kita akan biasanya setiap periode itu kita membuka open recruitment buat anggota-anggota baru. Jadi nggak cuma dari pemuda, bisa dari kalangan SMA, mahasiswa ataupun yang udah lulus. Yang penting masih dapat dikategorikan sebagai pemuda dan mereka mempunyai komitmen untuk membangun Lampung yang pastinya. Untuk proses rekrutmennya juga apakah juga membutuhkan pendaftaran atau membutuhkan syarat-syarat tertentu atau bagaimana sih sebenarnya? Siapa ini? Bisa dijawab sama saya. Iya. Ya, biasanya kami kalau setiap rekrutan kami akan buka informasi dulu nih. Sebagai informasi YFL akan merekrut. Lalu mereka mengunduh formulir dari website kami, www.ifllampung.tk. Terus mereka mengisi formulir, lalu dikirim ke email kami, lalu kami akan mengadakan interview. Nah, dari interview itu akan kami nilai apakah mereka memiliki motivasi yang kuat gitu untuk membangun daerah Lampung gitu. Bukan soal prestasinya atau bukan soal pengalaman organisasi yang banyak, tapi soal rasa sosial dia dan rasa cinta gitu terhadap daerah sendiri. Terhadap daerah sendiri, terhadap daerah Lampung. Banyak orang yang pintar tapi lari keluar Lampung. Oke, baik. Kita akan bahas lagi pemirsa di segmen kedua bersama 3 orang narasumber kami, anak-anak muda semua di sini. Kita akan membahasnya di segmen kedua. Tetaplah bersama kami. Halo Lampung akan segera kembali lagi. Diminum silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bandar Lampung mengucapkan selamat ulang tahun Radar Lampung Televisi yang kelima. Semoga selalu menjadi televisi yang memberikan pendidikan kepada masyarakat. Radar TV Lampung Total Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Berlian Mansur, Ketua Komisi C DPRD Kota Bandar Lampung, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radar Lampung TV yang kelima. Ulang tahun memang menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu. Selain itu juga sebagai momen evaluasi di kemudian hari atau tahun-tahun mendatang, agar dapat menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Ikhwan Fadil Ibrahim, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radar Lampung TV yang kelima. Semoga Radar Lampung TV menjadi televisi yang memberikan pendidikan positif kepada masyarakat Lampung. Radar TV Lampung Total. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Kemasan Packing House, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Tujuan pengemasan, memperpanjang umur simpan bahan pangan, mengamankan produksi bahan pangan yang berlimpah, mencegah rusaknya nutrisi atau gizi produk pangan, menjaga dan menjamin tingkat keamanan produk pangan, mempermudah distribusi atau pengangkutan produk pangan, menambah estetika dan nilai jual produk pangan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Halo Lampung, dan untuk Anda yang punya juga partisipasi, silahkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0721 785 666 serta di 0721 7999630. Namun sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita pemirsa, kita juga punya video. Di sini ada VT-nya, kita lihat dulu. Indonesian Future Leaders, sedikit sudah ada videonya tentang apa, kita lihat saja pemirsa seperti apa. Beasiswa dari pemerintah Amerika itu saya belajar 5 minggu itu di daerah state-nya namanya Indiana, di Ball State University. Itu saya belajar tentang media. Ini tentang media. Jadi saya di sana mengunjungi tempat-tempat, jadi kan belajar tentang media in journalism. Jadi saya belajar tentang jurnalis. Jadi untuk kunjungan magangnya saya berkunjung ke media-media lokal seperti koran, radio, dan TV-TV lokal dan nasionalnya. Jadi ini kita waktu lagi di koran lokal itu namanya Indianapolis Star. Jadi kita melihat bagaimana cara produksi besar sekali kantornya ya. Produksi koran di sana, dan kita ya istilahnya mengkomparasi antara di Indonesia dan di sana gitu. Oke, gitu. Jadi banyak sekali yang sudah dilakukan. Nah, kalau di sini ini juga. Ini saya sedang menjadi observer di live reporting, jadi pembaca berita. Jadi kita di situ sebagai penontonnya. Jadi bagaimana proses pembuatan berita di sana, dan juga bagaimana cara produksi berita itu di ABC News di Indiana. Oke, menarik sekali pengalamannya. Apakah juga nanti di Indonesian Future Leader begitu bisa juga diarahkan untuk bisa mendapatkan beasiswa seperti yang didapatkan oleh Mas Ahmad? Ya, kita jadi kalau di anak-anak Indonesian Future Leaders kita arahkan untuk bagaimana caranya mereka mencari beasiswa, bagaimana caranya mendaftar beasiswa, seperti membuat motivation letters, reference, dan lain sebagainya. Jadi kita mencoba
membranding diri supaya pemuda Lampung ini bisa go internasional. Oke. Saya boleh nambahin? Boleh, silakan. Ya, selain juga cara menulis esai, kita juga di sini mengajarkan kemampuannya dulu nih bahasa Inggris, gimana mau go internasional kalau nggak bisa bahasanya gitu. Jadi bukan soal pinternya atau prestasinya, tapi kemauan besarnya. Jadi kami di sini memotivasi pengurus dan juga anggota supaya mereka memiliki motivasi yang kuat untuk belajar bahasa Inggris dan go internasional. Kenapa sih harus go internasional? Jadi membuka perspektif gitu loh. Jadi ilmu yang didapat dari luar negara yang maju itu dibawa ke Lampung dan diimplementasikan gitu. Oke, baik. Dan apa yang sudah didapatkan? Ini hanya Mas Ahmad saja di sini? Iya. Tiga-tiganya tidak ikut juga di sini? Apa yang didapatkan waktu belajar di Jadi selama ilmu yang saya dapat di sana seperti bagaimana cara yang berhubungan dengan jurnalistik seperti reporting, menulis berita, membuat video, membuat film, dan selain itu juga saya belajar mengenai pemerintahan di Amerika, kebijakan luar negeri Amerika, dan itu juga yang membuat saya membentuk IFL ini bersama teman-teman sebagai bentuk kontribusi saya sebagai penerima beasiswa dan membawa ilmu yang saya telah dapatkan itu ke Lampung dan membagi kepada teman-teman. Oke, begitu ya. Jadi di sini siswa-siswa berprestasi membagi ilmu untuk mengembangkan Provinsi Lampung gitu intinya. Mbak Priska, saya minta tanggapannya juga. Mbak Priska, apakah juga di sini rekrutmennya, apakah di sini khusus untuk orang-orang yang berprestasi seperti Mas Ahmad ini atau bagaimana? Semuanya udah pada mikir-mikir semua harusnya berprestasi begitu kalau untuk masuk sini. Iya. Sama seperti yang tadi telah disampaikan oleh Hetty, bahwa kami tidak melihat prestasi, cuman kemauan yang tinggi gitu untuk ada perubahan di Lampung gitu, untuk mengabdi. Baik, dan salah satunya nanti bisa diarahkan untuk bisa mendapatkan sebenarnya beasiswa gitu. Kami 7 pengurus IFL mendapatkan sebuah kesempatan yang sangat besar kalau menurut kami bisa kami bilang. Kami terpilih untuk mewakili Indonesia dalam konferensi pemuda PBB di Brussels, Belgia pada bulan Maret. Jadi akan ada 7 orang pengurus yang akan berangkat membawa isu dari Lampung atau Indonesia dan dibahas di sana bersama 1.500 pemuda dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia. Iya, gitu. Hopin juga sudah pernah ke Taiwan ya, Pin ya? Ke Taiwan. Jadi kita pertama-tama tularkan dulu ke teman-teman, ayo daftar bareng-bareng, daftar, diterima 7 orang, nanti akan kami cari sponsor untuk berangkat. Dan ini 7 orang dari IFL yang keterima dari untuk IFL, mewakili Indonesia begitu ya, luar biasa. Dan untuk agenda kedepannya IFL sendiri seperti apa? Ini kan untuk konferensi Maret begitu ya. Kalau untuk teman-teman semuanya apa sih sebenarnya agenda kedepannya? Saya ke Priska dulu nih. Priska. Kita ada agenda yang lumayan besar, ini namanya Sumatera Peace Summit. Nah, itu akan diselenggarakan 2 hari di Bandar Lampung dan 1 hari di Lampung Selatan, kayak gitu. Kita dari acara Sumatera Peace Summit ini, kami telah menyeleksi dari 316 pendaftar, itu dari berbagai universitas di Indonesia dan telah terpilih 50 sebagai delegasi Sumatera Peace Summit ini. Nanti yang akan dibahas di dalam Sumatera Peace Summit ini apa sih? Kita ada conference, Peace and Conflict Conference di Sumatera Peace Summit ini, dan kita ingin mencari pemikiran juga aspirasi dari pemuda untuk mengetahui apa sih solusi untuk terciptanya perdamaian dan keamanan di Lampung gitu, khususnya di Lampung dan di Indonesia gitu. Oke, baik. Acara yang cukup besar begitu dengan didukung oleh anak-anak muda yang berprestasi begitu, dan pendanaannya seperti apa, Mbak Hetty? Ya, kita dibantu oleh donatur yang tidak terikat, terus juga dibantu oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemerintah juga dapat ya di sini ya. Dibantu dana CSR, terus salah satunya adalah foundation dari luar negeri. Sebenarnya dari kampus, saya juga pernah exchange ke Amerika Serikat, Temple University. Ya bantu, nggak besar sih tapi ya untuk bantu project ini. Gitu. Bicara soal project-project begitu yang dihasilkan atau nanti yang akan dibuat oleh IFL begitu, project selanjutnya selain ada conference tadi begitu, project yang dikhususkan untuk Provinsi Lampung, Mas Ahmad, apa sih sebenarnya? Kalau project-project untuk capacity building buat para pemuda, kita banyak
mengadakan kayak semacam training esai, training tutorial buat esai. Jadi kita mengajarkan buat pemuda-pemuda, mahasiswa pada khususnya, itu kita bagaimana cara membuat esai dan motivation letter buat beasiswa. Habis itu kita juga punya nanti kayak capacity building di bidang lainnya, seperti contohnya kayak bidang perdamaian tapi khususan buat Lampung aja. Baik, ada yang ingin tambah? Iya. Selain itu juga sih kegiatan rutin dari IFL Lampung, kami mengajar pesisir yang ada di di Umbul Asem gitu. Anak-anak pesisir setiap minggunya gitu. Apa itu yang dilakukan, agendanya apa itu? Kita mengajar mereka membaca, berhitung, bahasa Inggris, dan juga mengajari dia untuk mencintai alam kayak gitu juga gitu. Di daerah di sana kenapa ambil yang di daerah di Umbul Asem? Karena waktu itu kita melihat lokasinya banyak anak-anak yang bermain, dan ternyata di sana juga terdapat anak yang putus sekolah kayak gitu. Jadi kami, karena di sana posisinya juga anak-anak nelayan, mereka kurang peduli gitu tentang pendidikan, jadi kami memilih posisi tempat di situ gitu. Baik, jadi banyak sekali yang bisa dilakukan di dalam IFL begini di sini begitu ya. Dan lalu seperti apa sebenarnya himbauan untuk anak-anak muda yang ada di Provinsi Lampung? Apakah juga harus mendaftarkan di IFL atau bagaimana ini himbauannya? Oke, untuk teman-teman pemuda Lampung, kalau mau kenal lebih dalam Indonesian Future Leaders, gabung dulu ke acara Sumatera Peace Summit. Kami mengundang 150 pemuda Lampung untuk ikut dalam konferensi ini. Pembicaranya yang pertama adalah Chairman UNESCO, kemudian ada Colin dari Amerika, kemudian Ibu Alisa Wahid, Putri Gus Dur, juga teman-teman berprestasi se-Indonesia. Jadi kami mengundang, ayo terlibat dalam kegiatan perdamaian, kita bersama-sama membangun Lampung dan menunjukkan potensi Lampung ini kepada 50 pemuda yang terpilih dari seluruh Indonesia. 50 pemuda yang terpilih dari seluruh Indonesia begitu ya. Nanti akan berpartisipasi juga di acara ini pemirsa. Dan kita akan angkat dulu penelpon, sudah ada yang bergabung bersama kita. Ada Mbak Leni di Bandar Lampung sudah bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan Mbak Leni. Iya, kalau menurut saya harapan saya nih sebagai anak muda di Bandar Lampung ya, saya sangat ingin supaya anak muda di Bandar Lampung ini lebih kreatif lagi, lebih nggak males-malesan lagi, lebih lebih mengeksplor dirinya nih. Kadang-kadang ada yang banyak yang memiliki bakat dan bakat itu bisa dieksplor, tapi masih banyak yang menutup diri, yang dia kurang berani buat lebih rajin, lebih mengeksplor dirinya gitu. Baik, Mbak Leni terima kasih sudah bergabung bersama kita di sini. Dan di sini intinya Mbak Leni ingin semoga anak-anak di Provinsi Lampung itu lebih kreatif, begitu ya. Ada tanggapannya juga di sini dari IFL, apa yang bisa ditanggapi, silakan. Kita juga sangat setuju sih sebagai pemuda di Lampung. Kita juga mengharapkan ya dukungan dari tiap-tiap pihak, khususnya buat pemerintah, bagaimana pemerintah ini bisa memberikan wadah buat pemuda. Jadi kita juga minta dukungan dari pemerintah, baik kota maupun daerah, agar kita sebagai pemuda juga lebih kreatif, seperti misalnya kita memberikan fasilitas yang cukup, karena pemuda Lampung ini banyak sekali yang berprestasi, banyak sekali yang mempunyai bakat, cuman mereka kebanyakan keluar gitu. Sangat disayangkan kan, keluar dari Provinsi Lampung. Alasannya kenapa? Karena juga ada faktor dari pemerintah daerahnya begitu ya. Mungkin kurangnya dukungan atau kurang apresiasi, bisa jadi seperti itu, sehingga mereka lebih cenderung untuk berprestasi di luar, padahal mereka sangat bisa digali lagi potensinya seperti itu. Baik, tadi kita bicara soal bagaimana sih membangun Lampung begitu ya untuk IFL. Kedepannya pembangunan Lampung, sebenarnya apa sih kondisi Lampung yang harus diperbaiki, harus dibangun begitu kan? Yang terjadi saat ini di Lampung seperti apa sih, Mbak Eti? Yang terjadi di sini di Lampung, kita mulai dari anak muda dulu deh, karena kita kan Indonesian Future Leaders, konsen di pemuda. Banyak kalau dibandingin, bukan membanding-bandingkan, pemuda Lampung kurang antusias kalau menurut pandangan dari perspektif saya. Padahal sebenarnya kita berpotensi banget, banyak yang berprestasi. Ayo dong kita sama-sama gerak-greget gitu untuk sama-sama membangun Lampung seperti itu. Kondisi anak mudanya kurang antusias kalau menurut pendapat. Kalau dari Mas Ahmad, seperti apa kondisi Provinsi Lampung sehingga perlunya perubahan begitu Indonesian Future Leader? Kondisi saat ini ya saya rasa masih
prestasinya yang kebanyakan itu masih sebatas yang biasa aja, belum yang bener-bener sampai keluar, itu sangat sedikit, dan itu terutama kurang terekspos, seperti kurang terekspos media atau media lainnya gitu. Padahal mereka kalau misalnya diangkat, misalnya mereka bisa membawa harum nama Lampung. Begitu ya. Baik, kalau dari Mbak Priska sendiri seperti apa kondisi Provinsi Lampung saat ini sehingga perlunya dirubah oleh Indonesian Future Leader? Dari Indonesian Future Leaders yang harus diubah adalah mungkin aktivitas-aktivitas pemuda mungkin harus lebih banyak diarahkan, mungkin kayak gitu, kayak lebih ditingkatkan lagi gitu. Kayak dia punya potensi apa nih, misalkan dia apakah dia punya potensi dalam bidang melukis atau apa, itu kita harus lebih membuat wadah kayak gitu. Kita lihat pemimpin-pemimpin saat ini seperti apa. Saya minta tanggapannya juga, pemimpin-pemimpin untuk di Provinsi Lampung sehingga nanti bisa digantikan oleh Indonesian Future Leader. Apa yang harus dirubah? Silakan Mbak Heti, tanggapannya. Oh, pertanyaannya berat. Saya merindukan sosok pemimpin yang visioner dan benar-benar memiliki perencanaan yang sangat matang. Yang visioner yang seperti apa, sehingga nanti Indonesian Future Leader semoga bisa menjadi pemimpin untuk Provinsi Lampung gitu ya. Oke, kalau dari Mas Ahmad seperti apa yang diimpikan? Kalau saya pribadi sangat mengharapkan pemimpin yang kreatif dan bisa menarik pemuda. Contohnya kayak misalnya sekarang itu pemimpin Ridwan Kamil tuh yang berasal dari Bandung, dia sangat kreatif, sangat visioner, di mana dia menciptakan suatu gagasan-gagasan, program-program yang bisa istilahnya menarik pemuda-pemuda di Bandung. Saya mengharapkan seperti itu contohnya. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya Lampung mempunyai sosok pemimpin yang memberikan suatu wadah buat pemuda agar bisa mengaspirasikan. Oke, baik, dari Mbak Priska, seperti apa pemimpin idaman Lampung Indonesian Future Leader? Ya, tentunya yang tulus, hati, peduli, dan benar-benar untuk masyarakat gitu, untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk perkembangan daerah tersendiri. Bebas korupsi bersih. Iya, tentunya. Baik, iya pemirsa, kita akan membahas lagi nanti tema ini di segmen ketiga. Pemirsa, tamu tetaplah bersama kami. Halo Lampung masih akan segera kembali sesaat lagi. Bagi Anda yang ingin memiliki mebel dan furniture berkualitas dengan desain dan motif ukir tradisional yang modern, memberikan kesan tradisional, mewah, dan eksekutif berada di rumah Anda. Mulai dari di Sumber Rizki bisa juga menerima pesanan dan tukar tambah. Semua tersedia di Sumber Rizki. Seni ukir Jati Jepara hanya di Sumber Rizki. Showroom Jalan Pulau Buton nomor 32, Jagabaya, Bandar Lampung. Telepon 0721 702604. Jalan Kimaja Komplek Ruko Blok AA nomor 8/9 Wai Halim, Bandar Lampung, depan Rumah Makan Yanto Lamongan. Telepon 0721 78 6168. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bandar Lampung mengucapkan selamat ulang tahun Radar Lampung Televisi yang kelima. Semoga selalu menjadi televisi yang memberikan pendidikan kepada masyarakat. Radar TV Lampung Total Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Haji Berlian Mansur, Ketua Komisi C DPRD Kota Bandar Lampung, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radar Lampung TV yang kelima. Ulang tahun memang menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu. Selain itu juga sebagai momen evaluasi di kemudian hari atau tahun-tahun mendatang, agar dapat menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Ikhwan Fadil Ibrahim, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radar Lampung TV yang kelima. Semoga Radar Lampung TV menjadi televisi yang memberikan pendidikan positif kepada masyarakat Lampung. Radar TV Lampung Total. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Kemasan Packing House, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Tujuan pengemasan, memperpanjang umur simpan bahan pangan, mengamankan produksi bahan pangan yang berlimpah, mencegah rusaknya nutrisi atau gizi produk pangan, menjaga dan menjamin tingkat keamanan produk pangan, mempermudah distribusi atau pengangkutan produk pangan, menambah estetika dan nilai jual produk pangan. Pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Halo Lampung, dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami silakan. Kami masih membuka line telepon di 0721785666 serta di 0721799930. Dan pemirsa, tayangan ini live streaming kami siarkan di www.radarlampung.co.id. Masih dengan 3 orang narasumber kami ini dari Indonesian Future Leaders Chapter Lampung. Saya ke Mbak Heti lagi. Mbak Heti tadi kan dikatakan sudah Maret 2013 ya berdiri, begitu ya, menginginkan banyak perubahan-perubahan. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh IFL selama dari Maret ini begitu sampai sekarang? Kami banyak mengadakan kegiatan atau proyek berdasarkan 3 pilar kami, yaitu pertama capacity building, yang kedua itu volunteer, yang ketiga yaitu advokasi. Nah, kalau untuk yang kegiatan volunteer, kita mengadakan seperti pendirian perpustakaan di desa Mergorejo, Jati Agung. Kita bekerja sama dengan PPI, Persatuan Pelajar Indonesia Montpellier, Prancis gitu. Jadi kita mengumpulkan buku, kita mengumpulkan dana pribadi untuk membeli buku yang berkaitan dengan kebutuhan desa itu. Jadi karena desa itu adalah pertanian, kita beli buku-buku yang related ke pertanian gitu. Dan juga di sana banyak anak-anak yang susah mendapatkan buku, kita beli buku tentang anak-anak. Nah, untuk Opin. Baik, sebelum dilanjutkan kita angkat penelpon. Sudah ada yang bergabung bersama kita di sini. Halo, selamat sore. Halo, Pak Abel, Bandar Lampung. Iya, ini mau nanya dasar sih ya, karena saya juga baru buka Radar. Ini mau nanya komunitas, ini tema tadi kan komunitas yang ingin mengubah bangsa ya. Nah, saya mau tanya tujuan dari komunitas ini sendiri itu bagaimana gitu. Terus ingin mengubah bangsa itu, ingin mengubah bangsa seperti apa di komunitas ini gitu. Mungkin itu aja, Mbak. Terima kasih Mas Abel Bandar Lampung sudah bergabung bersama kita di sini. Langsung tanggapi ya. Langsung ditanggapi dulu sebelum tadi ketiga pilar tadi ya. Kita langsung tanya. Sebenarnya tujuannya sudah kita bahas ini Mas Abel, karena ditanyakan kembali silakan diungkapkan kembali. Saya ke Mas Ahmad, silakan. Jadi tujuan dari berdirinya Indonesian Future Leaders yaitu memberdayakan pemuda, itu pemuda Indonesia khususnya pemuda-pemuda di Lampung. Jadi kita ingin menjadi sebagai wadah di mana para pemuda itu dapat menyalurkan aspirasinya, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di bidang kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Baik. Dan yang sudah dilakukan, ini kita lagi sedang membahas apa saja yang sudah dilakukan oleh IFL. Tadi ada 3 pilar proyeknya. Yang pertama tadi sudah membangun perpustakaan ya, begitu ya. Perpustakaan di desa Mergorejo, Lampung Selatan begitu. Efektivitasnya seperti apa? Apakah juga digunakan dengan baik begitu? Sudah dibuat, apakah dimanfaatkan? Kita nggak cuma ngedirin terus dilepas seperti itu aja, tapi kita ada controlling, kita ada
nomor handphone mereka. Jadi kita melakukan kunjungan juga ke desa tersebut, dan setelah kita mendirikan perpustakaan tersebut, kita memberikan pelatihan asisten. Jadi banyak nih mahasiswa Unila yang jurusan perpustakaan diajak untuk memberikan pelatihan seperti itu. Itu kalau yang volunteer. Terus juga ada yang tadi ngajar anak pesisir, itu juga volunteer. Lalu kemarin diet plastik, itu bisa dijelaskan sama Opin. Silakan. Proyek terbaru kita kemarin di malam tahun baru, kita mengadakan bakti sosial, tapi bakti sosial yang dalam bentuk diet kantong plastik. Apa itu diet kantong plastik? Di mana kita mengkampanyekan untuk pengurangan penggunaan kantong plastik dengan cara memberikan goodie bag atau tas yang eco-friendly, yang ramah lingkungan itu kepada para pekerja sosial seperti polisi, penyapu jalanan, itu di malam tahun baru. Selain itu juga ada kampanye minum susu. Jadi kita melihat kurangnya kesadaran masyarakat Lampung untuk minum susu, sehingga kita memberi dalam paket goodie bag itu kita memasukkan beberapa susu untuk diberikan, dan kita mempromosikan. Itu disupport langsung oleh Bank Indonesia. Disupport langsung oleh Bank Indonesia. Supporternya ini sini banyak sekali dan juga luar biasa sekali pemirsa. Kalau tadi bisa disebutkan ada dari Perancis begitu ya. Dari Perancis, perpustakaannya dari bantuan dari Perancis begitu, dan ini Bank Indonesia. Dan satu lagi tadi 3 pilarnya. Yang terakhir itu capacity building. Kita melakukan bedah kampus ke desa yang di Lampung, di Tulang Bawang Barat, itu SMA 1 Gunung Terang gitu. Karena kami memberikan bedah kampus ini karena dilatar belakangi oleh banyaknya siswa-siswi yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, dan itu sangat disayangkan sekali gitu. Padahal mungkin mereka sanggup, atau banyak beasiswa-beasiswa yang telah disediakan dari berbagai perusahaan ataupun pemerintah sendiri, dan itu seharusnya mereka ambil kesempatan itu gitu, dipakai gitu. Baik, banyak sekali yang sudah dilakukan oleh YFL dari Maret. Terhitung belum 1 tahun tapi sudah banyak ya yang dilakukan begitu. Dan rencana ke depannya seperti apa? Selain tadi ada conference di bulan Maret begitu, ada sesuatu yang bisa dilakukan dari 3 pilar tersebut begitu, nanti ke depannya seperti apa? Kedepannya itu yang menjadi program adalah kita ingin mendirikan lagi 2 perpustakaan di desa lain, target tahun 2014. Kami berusaha ini akan lebih baik daripada yang sudah kami adakan di Margorejo. Kemudian kami ingin mengadakan sekali program School of Volunteer. Jadi beberapa teman kami dari Amerika akan datang ke Indonesia, ke Lampung. Jadi kita akan ke sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Lampung, nggak harus di Bandar Lampung aja, tapi di luar kalau bisa. Kami ingin mengkampanyekan, ayo gitu, kita kegiatan sosial. Karena negara itu, suatu negara bisa maju, itu bukan karena pemerintahnya aja yang bagus. Tapi karena pola pikir masyarakatnya atau pemudanya. Itu yang saya pelajari sih dari Amerika Serikat. Mereka banyak mengadakan kegiatan-kegiatan sosial gitu, tidak bergantung oleh pemerintahnya gitu. Ya tetap taat sama pemerintahnya, cuman kreatif gitu. Lebih kreatif, dan itu membangun kreativitas itu yang sulit sepertinya begitu. Baik, dan sepertinya juga kita sudah ada di penghujung acara nih pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kita menemani Anda di sini. Tapi sebelum kita tutup acara ini, saya ingin minta closing statementnya dulu dari 3 orang narasumber kami di sini. Dari Mbak Priska duluan nih, silakan. Oh ya, sebagai pemuda kita harus tetap peduli, kita harus giat untuk melakukan hal-hal yang positif untuk negara kita. Baik, terutama untuk Provinsi Lampung ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah berkembang, kembali ke Lampung gitu ya. Gitu. Jangan ditinggalin Lampungnya. Iya, gitu. benar. Terima kasih. Dan kedua dari Mas Ahmad, silakan. Apapun latar belakang kita, dari siapapun kita, marilah kita sama-sama membangun Lampung, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari orang-orang di lingkungan kita dan lingkungan sekitar kita. Baik. Dari Mbak Heti, silakan. Buat saya jangan pernah minder, jangan pernah malu. Kalau memang kalian punya niat yang besar untuk Provinsi Lampung, pasti bisa. Saya juga bukan dari orang yang berprestasi atau IPK besar, tapi ayo dong kita sama-sama membangun Lampung. Oke, dan caranya untuk membangun Lampung seperti apa? Bisa gabung ke YFL, caranya seperti apa untuk gabung ke YFL? Iya, bisa cek website kita dulu di www.yfllampung.tk atau follow Twitter YFL kita @YFLLampung, seperti itu. Baik, terima kasih sekali 3 orang narasumber kami, Mbak Heti, Mas Ahmad, dan juga Mbak Priska sudah hadir di sini. Sama-sama. Sukses dengan YFL-nya. Dan pemirsa, kami juga menunggu nih seperti apa nanti future leader ke depannya. Apakah ini yang akan menjadi future leader di Provinsi Lampung? Amin. Ya, amin, amin. Ya, pemirsa, akhirnya kita juga harus undur diri karena sudah 1 jam kami menemani Anda di sini. Saya Teh Syiham beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
छैया 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 चल छैया 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 चल छैया